Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu hal yang dirindukan banyak muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang bergaung lewat speaker masjid. Kini suara azan bisa terdengar bergaung di Amerika Serikat berkat perda baru. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem session. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-muslim. Mau tidak mau kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan, tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Rusia mendominasi rantai pasok energi nuklir dunia. Untuk itu negara-negara barat tengah mencari alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia. Negara-negara barat telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia secara bertahap. Tetapi mereka masih bergantung pada energi nuklir Rusia. Menurut majalah keuangan Forbes, BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, menguasai 38% pasar global uranium yang diperkaya. Dan Rusia secara keseluruhan menguasai 46%. Ukraina telah berulang kali mendesak negara-negara barat memberikan sanksi kepada industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Ukraine doesn't understand why there are still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk. Namun besaran impor berkata lain. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa dilaporkan mendapatkan sekitar 17% uranium pada tahun 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia, Kazakhstan. Selama tahun 2022, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membeli bahan bakar energi nuklir dari Rusia senilai $1 miliar atau setara 15 triliun rupiah.
Barulah pada bulan April 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap anak perusahaan Rosatom. Pengamat menilai perusahaan-perusahaan AS terlambat dalam mendiversifikasi sumber energi mereka. Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I could find that was doing business in Russia to find a way to diversify their sources so the Russians wouldn't have leverage. And I think we are rather late. Negara-negara barat dapat menemukan pemasok uranium lain, namun pengamat menilai sulit menemukan cara alternatif untuk memperkaya uranium. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that is expensive. So, you know, if you in a capitalist market, you look for who has already set up such facilities and who can provide that. Ukraina bertujuan untuk menjadi pemasok seperti itu. Menteri Energi Ukraina mengatakan negaranya telah menandatangani kesepakatan pada bulan Juni 2022 dengan perusahaan tenaga nuklir Amerika Westinghouse untuk memasok bahan bakar ke semua pembangkit listrik tenaga atom Ukraina. Ukraina yakin dapat memulai produksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam waktu sekitar 3 tahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Sementara itu pemirsa, kaum perempuan pemilik usaha di Nigeria menghadapi kendala kurangnya akses terhadap pinjaman dan juga pembiayaan dibandingkan kaum pria. Menurut laporan Bank Pembangunan Afrika terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar 42 miliar dolar bagi para wanita pengusaha di Afrika. Kafilat Ayeni adalah CEO Bimcaf Palace, sebuah toko produk organik di ibu kota Nigeria, Abuja. Menurutnya, rempah-rempah dan produk kelapanya banyak diminati di Afrika, Eropa, dan Uni Emirat Arab. And we've been able to sell so well in the US, and we'll be able to sell so well in the UK. And we're also working with other people in Gambia. We have our products in Kenya. We do very well in South Africa on our coconut flakes. And we also sell our coconut flakes very well in Dubai. Meski bisnisnya sukses, menurut Kafilat, ia masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank setempat. I want to deliver this product, I want to deliver these goods, but I can't meet up to this demand because I'm financially constrained. I have a feeling that if it's a man that is requesting for this and has all it takes and it comes to see the business that he's running, and they will be looking at risk. Kafilat mengatakan perempuan adalah pengambil resiko dan ia khawatir mereka dianggap sebagai beban dan tidak memiliki peluang finansial. Kekhawatirannya beralasan. Bank Pembangunan Afrika melaporkan ada kesenjangan pembiayaan gender sebesar 42 miliar dolar di seluruh benua Afrika. Itu berarti bisnis yang dipimpin perempuan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pinjaman dan pembiayaan seperti kaum pria. Ekonom Nigeria Obinaya Orokpa mendesak pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang ramah terhadap perempuan. The government should deliberately in her budgeting process put in place policies that recognize the female gender. Menurut Kepala Touch Bank di wilayah Abuja, Melisha Adeshna, kesenjangan gender dalam hal pembiayaan mungkin lebih merupakan kegagalan budaya dibanding kesalahan bank. We don't have any financing for women different from men. We give the same conditions. There's no gender-specific condition for the financing we give. Data dari perusahaan inkubator bisnis Faith Foundation menunjukkan kaum perempuan mencakup 43% dari para pengusaha di Nigeria. Menurut para ahli, meski faktor modal sangatlah penting, tapi para perempuan pengusaha juga harus meningkatkan struktur bisnis, metrik akuntansi, dan potensi laba. Karena itu mereka merekomendasikan pemerintah agar meningkatkan dukungan bagi kaum perempuan di bidang-bidang tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika.
kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Qamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika, dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خو وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافد پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة عقدن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, selain informasi tadi, kami juga masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, sebuah gerakan di Kenya memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan untuk mendorong warga menanam sayuran dan buah-buahan. Di Rumah Sakit Mama Lucy Kibaki di pinggiran timur Nairobi, Gregory Kimani merawat tanaman di Siti Shamba atau pertanian kota, yakni sebuah inisiatif pertanian perkotaan organik. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan di wilayah perkotaan untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi. Menurut Gregory, ia ingin mempromosikan pertanian di daerah perkotaan dan inisiatifnya ini menjadi pusat informasi dan sumber daya yang membantu mewujudkan hal itu. We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce
food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food. Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan dan tren ini diproyeksi akan terus berlanjut hingga 70% pada tahun 2050 menurut data Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan populasi Nairobi telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta orang dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meluasnya kota memicu pembangunan dan mengambil alih sebagian besar ruang yang dulunya dipakai untuk pertanian. Siti Shamba memakai teknologi pertanian perkotaan untuk memaksimalkan ruang yang tersisa. Inisiatif ini melatih warga dan bermitra dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengalaman langsung di bidang pertanian, yakni mata pelajaran utama dalam kurikulum baru berbasis kompetensi di Kenya. We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming, and we also have black soldier flies. Lalat-lalat tersebut berguna untuk mengurai sampah organik dan membuat pakan ternak. Petugas medis kota Charlotte Changira menerapkan metode pertanian kota yang memungkinkannya menanam 6 jenis sayuran sekaligus. You don't need a lot of space, you don't need extra manure or extra land. So they grow at the same time, you get the harvest and they regrow. It's I think it's the best decision I've made this year, basically, in terms of food. Dan saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Gregory berharap bisa melihat kota-kota tersebut tetap hijau. My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush, and through that we are able to fight climate change, make our cities sustainable, and also feed the growing population. Siti Shamba merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Inggris Charles III saat ia berkunjung ke Kenya bulan November lalu. Menurut Gregory, keberlanjutan model pertanian perkotaan ini terletak pada daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan bahan yang digunakan sehingga tidak menyisakan sampah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di era digitalisasi, kini penipuan semakin canggih menggunakan aplikasi ponsel yang kemudian mencuri data pribadi hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Akibatnya warga Amerika Serikat rugi hampir 9 miliar dolar. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT-themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel.
It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.